Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Dan setelah Ziling berjalan keluar dari kursi sedannya, dia dengan ringan melangkah, lalu berjalan 2 langkah ke depan. Baru pada saat itulah dia berdiri tegak lurus, di tengah-tengah panggung dan sayang mewah. Mata Ziling berkedip, dan setelah dia dengan santai menyapu pandangannya ke kerumunan, dia membuka bibir merahnya, lalu berbicara dengan suaranya yang manis, indah, dan mempesona. Orang yang aku cintai, namanya adalah Chu Feng, ucap Ziling. Apa? Aku tidak salah mendengarnya kan, Chu Feng, seru penonton. Setelah Ziling berbicara, itu seperti guntur di langit yang cerah, dan ekspresi orang-orang berubah menjadi sangat terkejut. Mereka semua tercengang, dan beberapa dari mereka bahkan tanpa henti berteriak marah. Harus dikatakan juga, bahwa semua orang di tempat kejadian tertegun oleh kata-kata Ziling. Karena apa yang mereka pikirkan adalah, bahwa orang itu mungkin adalah Jie Qingming, atau mungkin Su Zhongyu. Atau mungkin juga itu bisa menjadi orang yang belum dikenal, namun memiliki wajah yang tampan. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, orang yang dipilihnya adalah Chu Feng. Siapa itu Chu Feng? Dia adalah orang yang telah melakukan kejahatan berat, dan bahkan 6 kekuatan besar saat ini bersatu untuk menangkapnya. Orang-orang dari benua 9 provinsi sangat muak dengannya, dan orang-orang bahkan wajib untuk membunuhnya. Ziling. Namun sayangnya Ziling benar-benar telah mengungkapkannya, dan mengatakan orang yang dia sukai adalah Chu Feng. Mungkinkah dia sudah idiot? Atau apakah dia masih belum tahu tentang masalah Chu Feng, dan masih tersesat dalam penampilan luar Chu Feng yang polos dan lugu itu? Ucap penonton. Harus dikatakan juga bahwa setelah nama Chu Feng diucapkan dari mulut Ziling, itu langsung menyulut keributan yang sangat besar. Bahkan semua orang di tempat kejadian tidak bisa lagi tetap tenang. Sialan, Chu Feng lagi. Sialan, kenapa dia lagi? Dia harus mati. Dia harus benar-benar mati. Bagian mana dari bocah itu yang baik? Mengapa Lady Ziling jatuh cinta padanya? Ucap 4 orang itu. Tetapi pada saat itu juga yang dengan sangat emosi, dan yang paling membangkitkan amarah adalah Tang Yixiu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Mereka yang telah lama jatuh cinta pada Ziling, itu tidak akan pernah mengira bahwa orang yang akhirnya mengambil hati Ziling, ternyata dia adalah bocah yang paling mereka benci, yaitu Chu Feng. Jika yang dicintai Ziling adalah Jie Qingming atau Su Zhongyu, bahkan jika itu bukan mereka, mereka masih bisa menerimanya. Tetapi ketika orang yang dicintainya adalah Chu Feng, mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Apakah bocah yang bernama Chu Feng itu layak? Keutamaan atau kemampuan apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin dia layak untuk Ziling aku? Pada saat yang sama, Murong Yu juga berteriak dengan marah. Dia yang tidak berhubungan baik dengan Tang Yixiu dan yang lainnya, saat ini menghadapi masalah dengan orang yang dicintai oleh Ziling. Tanpa diduga, dia berdiri di garis pertempuran yang sama dengan Tang Yixiu dan yang lainnya. Pada kenyataannya, meskipun banyak orang tidak memiliki penampilan yang sama kerasnya dengan mereka, dan tidak juga setinggi mereka, tetapi mereka juga menjadi sangat marah di hati mereka. Misalnya adalah Jie Qingming, si jenius yang sudah berhasil mengatur pernikahan dengan seorang wanita dari villa bergengsi. Dalam lengan bajunya, tinjunya sudah terkepal dengan kuat, dan api amarah di tubuhnya saat ini mengamuk di mana-mana. Akan tetapi, niat membunuh yang menderu itu tidak bocor dari tubuhnya. Dia merasa sangat pahit bahwa dia telah kehilangan seorang bocah yang dia pandang rendah, dan bahkan dia telah kehilangan orang yang dia cintai, yang sebenarnya mencintai seseorang yang dia benci. Namun pada kenyataannya, jangankan orang-orang dari generasi muda yang sangat terkejut, bahkan orang-orang di generasi tua pun juga sama. Pada saat itu, kepala 6 kekuatan besar semua ada di sana. Mata mereka sedikit menyipit, tatapan mereka berkedip-kedip, dan mereka agak tidak bisa melihat melalui wanita muda di atas panggung itu.
Itu karena, ketika Ziling mengatakan nama itu, ini sama dengan menyatakan perang kepada mereka. Dan bahkan konsekuensinya sangat serius. Itu tidak hanya mengisolasi dirinya sendiri, tapi itu bahkan mendorong villa bergengsi ke tempat paling sengit dari pertempuran. Saat puncak gunung berada dalam kekacauan, dan pikiran orang-orang berada dalam segala macam komplikasi, Ziling tampak tenang secara tidak normal, dan kemudian dia berbicara. Untuk mencintai seseorang, itu tidak perlu mengubah diri sendiri. Untuk mencintai seseorang, itu tidak perlu menyulitkan diri sendiri. Dan untuk mencintai seseorang, terlebih lagi seseorang seharusnya tidak diperlakukan secara salah. Karena dalam cinta sejati, seharusnya ada yang lebih manis daripada kesedihan. Dan itu adalah kebahagiaan yang lebih besar daripada rasa sakit. Untuk cinta sejati, bahkan jika itu berada di dalam lautan rasa sakit yang dalam tanpa akhir, dan selama hatiku tidak berubah, maka aku masih akan bahagia di dalamnya. Untuk mencintai seseorang, seseorang harus mengabaikan keselamatan mereka sendiri untuknya. Untuk mencintai seseorang, seseorang harus memberikan segala kemungkinan itu untuknya. Untuk mencintai seseorang, seseorang harus memiliki hati yang tidak berubah untuk selamanya. Tidak masalah kesulitan atau bahaya apa yang ada di depan, seseorang tidak menjadi malu-malu, dan seseorang tidak akan pernah terguncang. Bahkan jika orang itu menjadi musuh dunia, maka aku juga akan bersedia berada di sisinya, dan bertarung melawan dunia bersama dengannya. Orang yang aku cintai adalah Chu Feng. Tidak peduli bagaimana orang dunia melihatnya, tidak peduli bagaimana mereka membencinya, tidak peduli bagaimana mereka membencinya, maka aku, Ziling, sangat yakin untuk memilihnya. Aku tidak gentar dengan apapun, dan aku sangat menyetujuinya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan hatiku, dan bahkan tidak ada benda yang bisa menggoyahkan hatiku. Dalam kehidupan saat ini, aku hanya akan mencintai Chu Feng dan tidak ada yang lain. Hati aku sangat rela, dan aku tidak menyesalinya sedikitpun. Maka hari ini, aku, Ziling, akan mundur dari villa bergengsi. Dan mulai dari sekarang, aku bukan lagi murid dari villa bergengsi, atau putri angkat kepala villa Qinlei. Dan mulai hari ini juga, apapun yang aku lakukan, itu sama sekali tidak terkait dengan villa bergengsi, ucap Ziling dengan mantap. Suara Ziling terdengar sangat lembut dan menyenangkan, tetapi bergema di sebelah telinga orang-orang. Bahkan setiap kata serta frasa yang keluar dari mulutnya, itu benar-benar mengejutkan mereka semua. Oh surga, Ziling sebenarnya bersedia melakukan semua itu untuk Chu Feng. Bahkan dia rela memutus hubungan antara dia dan villa bergengsi hanya untuk berada di sisi Chu Feng, dan juga berani melawan dunia dengan Chu Feng. Ini benar-benar memalukan, ini benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin kecantikan seperti itu bisa begitu bodoh? Chu Feng adalah orang yang tercela dan tak tahu malu. Bagaimana mungkin dia layak bagi Lady Ziling, dan memperlakukannya seperti itu? Ucap orang-orang. Banyak orang yang menangisi ketidakadilan untuk Ziling, dan merasa bahwa Chu Feng tidak cukup layak untuknya. Dan bahkan lebih dari itu, dia tidak cukup layak baginya untuk melakukan semua ini untuk titik itu. Wanita seperti ini bisa buta seperti itu. Memang benar, ini sangat jarang dilihat di dunia ini. Harus dikatakan juga, bahwa Chu Feng benar-benar beruntung. Untuk dapat mengambil hati seorang wanita seperti itu, hidupnya benar-benar sangat berharga. Sebenarnya jika berpikir lebih hati-hati, maka ini juga merupakan kekuatan. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Chu Feng, karena bagaimanapun juga, dia adalah jenius. Kami telah melihat bakatnya, dan keberaniannya juga luar biasa. Bagaimanapun juga di dalam istana bawah tanah pada hari itu, dia adalah satu-satunya orang yang berani menyelamatkan Lady Ziling. Dari situasi hari itu, aku merasa bahwa pilihan Ziling memang sudah benar. Sebenarnya hanya Chu Feng yang benar-benar layak untuk dicintainya, dan hanya Chu Feng yang layak untuk Ziling. Dia adalah wanita yang sempurna, dan tidak peduli apa yang telah dilakukan Chu Feng, setidaknya Chu Feng juga mencintai Ziling. Jadi jika dilihat-lihat, mereka berdua cukup cocok. Oh dewa, bagaimana cara dunia bekerja saat ini?
Apakah ini yang disebut, jika itu bukan pria jahat, maka wanita tidak akan jatuh cinta? Tidak apa-apa jika kecantikan yang sangat baik seperti Ziling tidak memilih kita, tetapi dia bahkan tidak memilih Mu Rongyu. Dia juga tidak memilih Su Zongyu, dia bahkan tidak memilih Jie Qingming, dan dia ternyata malah memilih kriminal yang paling dicari seperti Chu Feng. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Ucap orang-orang. Namun, beberapa orang juga tidak memiliki cara untuk menerima fakta itu, dan merasa bahwa Ziling hanyalah orang yang tercela. Mereka benar-benar merasa Ziling tidak adil terhadap Jie Qingming dan yang lainnya, dan mereka mulai mengutuk dengan keras. Inilah yang disebut dengan, beras yang sama akan memberi makan 100 jenis orang. Pikiran setiap orang memang berbeda-beda. Pandangan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dan bagaimana mereka melihatnya, maka tidak mungkin untuk mengubah hati Ziling yang sudah memilih Chu Feng. Lady Ziling, kamu hanya membungkuk dan memotong masa depan kamu yang hebat, jika kamu ingin menemani Chu Feng. Aku menyarankan kamu untuk berpikir 3 kali sebelum bergerak, ucap Jie Yan. Tapi tepat pada saat itu, wakil ketua klan Jie, Jie Yan, berjalan keluar dari kerumunan. Suaranya sangat keras dan jelas, dan tatapan di mana dia memandang Ziling juga agak tidak baik. Nona Ziling, perkataan dari wakil ketua Jie ada benarnya. Kamu tidak bisa menghancurkan dirimu sendiri, hanya demi anak haram seperti Chu Feng. Ucap seseorang. Pada saat yang sama dari arah belakangnya, kepala sekte putih tersembunyi, kepala sekte Dewa Api, kepala sekte Yuan Gang, dan kepala lembah bebas dan tidak terkendali, serta lembah Dewa Pedang, mereka berjalan secara bersamaan, dan perlahan-lahan mendekati panggung tinggi tempat Ziling berada. Lagi pula Ziling mengatakan pada kerumunan bahwa, apa yang dia katakan ini sama saja dengan memberitahu semua orang di seluruh dunia. Dia akan mengejar jejak Chu Feng, dan menjadi musuh 6 kekuatan besar. Jika kata-kata itu diucapkan di belakang mereka, maka terserah saja. Tetapi pada saat itu juga, Ziling mengatakan itu di depan mereka. Itu hanya menamparkan wajah mereka di depan orang banyak, itu dan benar-benar tidak menempatkan mereka di matanya. Jika mereka duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa, lalu di mana wajah mereka? Tidak perlu bagi kamu untuk menasihati apa yang aku, Ziling, ingin lakukan. Karena tidak ada dari kamu yang memiliki cara untuk mempengaruhi aku. Terlebih lagi, tidak ada di antara kamu yang dapat mengganggu apa yang ingin aku lakukan, balas Ziling. Mulut kecil Ziling melengkung, dan dia memiliki penampilan yang sangat keras kepala dan penuh tekad. Nona Ziling, ini berarti kamu telah memutuskan untuk menjadikan kami musuh. Mata Jie Yan segera menyipit, itu saat ia dengan acuh tak acuh bertanya. Jadi bagaimana kalau iya, balas Ziling sambil memelototi matanya. Dia yang tahu kebenarannya sudah merasa buruk terhadap Jie Yan di hatinya, dan dia merasa sangat tidak senang padanya. Karena sudah seperti ini, kamu tidak bisa menyalahkan kami karena tidak sopan kepada kamu. Ucap Jie Yan dengan cukup mudah. Nada suaranya juga tiba-tiba saja menjadi dingin, dan tidak ada sedikit pun kepedulian atau pertimbangan terhadap seorang wanita. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan memancarkan aura tingkat 5 dari ranah surga. Dia benar-benar berencana untuk menyerang Ziling. Aku ingin sekali melihatnya, siapakah yang berani menyerang cucuku yang berharga ini, ucap seseorang. Tetapi pada saat itu, Zi Xuan Yuan dengan senyap muncul di sebelah Ziling. Dan pada saat yang sama, ledakan aura tanpa bentuk juga mulai menyebar dari tubuhnya. Meskipun aura itu tidak berbentuk, itu menyebabkan semua hal menjadi cacat. Udara dirobek, ruang kosong berputar, dan panggung dansa yang indah di bawah kakinya pun langsung hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya, itu mulai memanjang dari puncak gunung di bawahnya. Bahkan Jie Yan dan para kepala sekte lainnya meringis dari ledakan aura itu, dan mereka terus-menerus dipaksa kembali. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Selain Jie Yan dan yang lainnya, karakter dari generasi muda berguling-guling ketika mereka ditiup.
Beberapa orang bahkan langsung pingsan karena tekanan itu, dan tidak bisa bangkit ketika mereka berbaring di tanah. Zixuan Yuan, ucap seseorang. Setelah Zixuan Yuan muncul, itu banyak orang mengenalinya. Lagi pula di dalam Tousan Monster Mountain hari itu, Zixuan Yuan telah menyelamatkan banyak jenius luar biasa di generasi muda, sehingga banyak orang memiliki kesan mendalam tentang Zixuan Yuan, dan bahkan tahu bahwa ia adalah pakar senior yang sangat luar biasa. Namun sayangnya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zixuan Yuan akan sekuat ini. Bahkan Jie Yan dan yang lainnya tidak bisa mendekatinya, dan itu terlalu menakutkan. Dengan seorang lelaki tua seperti dia di villa bergengsi yang memperkuat posisinya, bukankah itu berarti bahwa villa bergengsi itu sangat mungkin untuk melampaui World Spirit Guild dan klan Jie, yang memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan nomor 1 di benua 9 provinsi. Jadi kamu adalah senior Zixuan Yuan. Kami bertemu hari ini karena takdir, dan kami benar-benar bertemu dengan sangat baik. Namun sebelumnya, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah karakter yang baik hati. Jadi aku ingin tahu, mengapa kamu mengganggu kami? Mungkinkah hari ini, kamu ingin membantu pelaku kejahatan, dan berpihak kepada Chu Feng untuk menentang kami? Tanya Jie Yan. Setelah Zixuan Yuan muncul, Jie Yan langsung kehilangan kesabarannya. Dia pertama-tama dengan hormat menggenggam tangannya ke arah Zixuan Yuan, itu sebelum dia berbicara. Karena dari kekuatan barusan, Jie Yan merasakan aura yang bahkan lebih kuat dari Jie Xingpeng. Dan itu menunjukkan bahwa, Zixuan Yuan adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari tingkat ke-6 di ranah surga. Karakter seperti dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Jika Zixuan Yuan benar-benar ingin membantu Chu Feng, kemungkinan besarnya mereka tidak bisa melakukan apapun pada Chu Feng. Setidaknya sebelum leluhur lamanya keluar, klan Jie-nya benar-benar tidak bisa melihat apa-apa tentang Chu Feng. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Chu Feng, dan bahkan hidupnya tidak berhubungan sedikit pun dengan aku. Jadi aku tidak akan membela dirinya untuk menyerangmu. Namun cucu perempuanku yang berharga ini, dia sangatlah berbeda. Dia adalah satu-satunya kerabatku saat ini. Dan jika ada orang yang berani menyentuhnya, tidak peduli siapa orang itu, aku tidak akan berbelas kasihan. Aku pasti akan membuatnya membayar harga yang paling menyakitkan, balas Zixuan Yuan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Zixuan Yuan mengungkapkan niat membunuhnya. Dan hanya dengan melirik tatapan itu, hati seseorang akan bergetar. Senior, tolong jangan salah paham dulu. Aku tidak punya pikiran jahat terhadap Lady Ziling, tapi aku hanya tidak ingin dia melangkah ke jalan yang salah. Jadi, aku hanya mengingatkannya karena kebaikan, ucap Jie Yan. Jie Yan buru-buru menjelaskan karena dia merasa bahwa jika orang tua itu ingin untuk membunuhnya, maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Mendengus. Apakah cucu aku membutuhkanmu untuk mengingatkannya? Secara keseluruhan, hari ini aku akan meletakkan kata-kata ini di sini. Kehidupan Chu Feng sama sekali tidak berhubungan dengan aku. Tetapi jika ada orang yang berani menyakiti cucu perempuanku, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya, menghancurkan kuburan leluhurnya, dan membuatnya tidak dapat mengubah hidupnya selamanya, ucap Zixuan Yuan dengan tegas. Zixuan Yuan dengan dingin mendengus, dan segera setelah itu dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, lalu ledakan angin yang kencang pun datang menyapu. Setelah angin kencang itu menghilang, Zixuan Yuan dan Ziling sudah menghilang juga, dan mereka hanya meninggalkan kerumunan yang tercengang di belakang, yang pada saat ini memiliki wajah penuh ketakutan yang masih tertinggal. Ling Er, apakah kamu benar-benar berencana untuk tetap mengikuti bocah itu Chu Feng? Tanya Zixuan Yuan. Di gunung yang tinggi beberapa ratus mil jauhnya dari villa bergengsi, Zixuan Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan tersenyum pada cucunya yang disayanginya. Kakek, jangan harap aku bisa menemukan orang yang bisa diandalkan. Aku merasa Chu Feng adalah orang seperti itu. Ziling tersenyum manis dan berkata, kamu, apakah bocah itu bisa diandalkan? Akan sangat baik jika dia tidak membunuhmu. Saat ini dengan mengikutinya,
Hidupmu akan terus dikejar orang setiap harinya. Inilah yang disebut dapat diandalkan yang kamu bicarakan. Balas Zixuan Yuan sambil mengerutkan bibirnya. Meskipun kata-katanya agak tidak baik, tapi wajahnya tidak memiliki terlalu banyak kesalahan. Dia berani mengorbankan dirinya untukku, jadi mengapa aku tidak bisa mengorbankan diriku untuknya? Ucal Ziling. Di wajah Ziling yang sangat cantik, senyumnya menjadi lebih manis. Kamu ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu. Apapun itu, aku akan membiarkan kamu mengalami beberapa bahaya. Karena setidaknya, itu akan lebih baik daripada selalu berhasil. Karena bagaimanapun juga, cepat atau lambat kamu akan kembali ke tanah airmu. Benua kecil dari 9 provinsi ini tidak bisa menahanmu. Sebelum pergi, aku akan membantu kamu sekali lagi, dan melihat apakah kamu dapat berhasil membuat terobosan ke ranah surga. Jika kali ini kamu berhasil, maka aku akan membiarkan kamu pergi mencari Chu Feng, kata Zixuan Yuan dengan muram. Lalu bagaimana kalau aku tidak bisa berhasil, tanya Ziling. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah kecil Ziling langsung menegang. Bahkan jika kamu tidak bisa berhasil, maka aku masih akan membiarkan kamu pergi, jawab Zixuan Yuan. Zixuan Yuan menggunakan jarinya untuk dengan ringan mengetuk dahi Ziling, lalu ketidakberdayaan dan kesenangannya bercampur di wajahnya. Hehehe, aku tahu bahwa kamu akan memperlakukan aku dengan cara yang terbaik, ucap Ziling. Mendengar kata-kata itu, Ziling bersukacita. Jika dia benar-benar bisa melangkah ke ranah surga, ketika dia tiba di sisi Chu Feng, maka akan ada lapisan keamanan tambahan untuk Chu Feng. Tetapi jika dia tidak bisa melangkah ke ranah surga, dia akan tetap mencari Chu Feng dengan tidak sabar. Setelah semua, Chu Feng saat ini benar-benar berada di posisi puluhan ribu bahaya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.